Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu bil huda wa dinil haq yudhiru ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Qala ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu adzim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd. Hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah yang pertama dan utama kita panjatkan syukur alhamdulillah rabbil alamin. Kita pagi ini masih diberi kesempatan untuk terus mengikuti bulan riyadhah, bulan pelatihan, yaitu yang bernama Ramadan. Ramadan adalah hakikatnya bulan training, bulan pelatihan yang kita saat ini sedang hampir memasuki final, hampir nyangkut di ujungnya itu. Biasanya makin berat, ya, makin berat. Beberapa masjid kami perhatikan soft-softnya itu mengalami kemajuan luar biasa. Yang biasanya sampai ke belakang itu maju. Jadi bahwa sesuatu itu sering ditentukan di penghujung dari apa yang kita lakukan. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan, taufik dan hidayah untuk bisa lulus cum laude di akhir Ramadan nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Dr. Kaharudin Yunus. Sebetulnya kami tidak ada agenda itu. Biasanya kami hanya makmum di sini. Tapi tadi malam beliau berubah dan minta ada waktu amal soleh. Nah, saya sendiri alhamdulillah membantu di Majelis Lingkungan Hidup Muhammadiyah Provinsi Kalimantan Timur sebagai wakil ketua yang sesuai kompetensi di bidang lingkungan hidup. Sehingga pagi ini saya ingin mengajak kita untuk sedikit merenungi salah satu nikmat terbesar yang kalau nikmat itu tidak diberikan Allah, kita tidak bisa ibadah apapun tidak bisa. Nikmat itu karena saking melimpahnya, dan itu 24 jam sehari semalam, 7 hari seminggu, 30 hari sebulan, 12 bulan setahun. Nikmat yang tidak pernah berhenti. Sehingga karena saking melimpahnya, banyak di antara kita yang kurang, sedikit, atau belum menyadari untuk mensyukuri. Nikmat yang terbesar yang semua makhluk yang hidup diberikan, yaitu adalah nikmat bernapas. Ya. Nikmat bernapas ini luar biasa. Jadi kalau kita tidak bernapas, maka insya Allah kita akan disolati. Kalau tumbuhan tidak bernapas, dia akan lapuk. Kalau binatang tidak bernapas, dia akan jadi bangkai. Jadi nafas ini adalah luar biasa perannya dalam khususnya kita sebagai hamba-hamba Allah untuk terus bisa beribadah. Nah, jadi sekalian, nikmat nafas ini saking luar biasanya, saking melimpahnya, itu sering lewat seperti kayak angin. Nah, sekali-kali coba kita perhatikan ada 2 kejadian yang menarik. Waktu pandemi keluarga alhamdulillah diberi nikmat disengat oleh binatang yang ukurannya nano. Nano itu jauh lebih kecil daripada ujungnya jarum, tidak kelihatan oleh kita, yaitu yang disebut dengan virus. Kalau virus itu selalu jahat,
dia selalu menyebabkan kerusakan. Tapi kalau bakteri kan dua macam, ada bakteri yang baik, bakteri yang tidak baik. Bakteri itu kayak manusia. Tapi kalau virus mirip kayak setan, selalu kerusakan. Nah, kembali ke nafas kita. Ternyata kalau kita perhatikan dalam sehari semalam, kita ini selalu bernapas. Karena kalau tanpa bernapas, kita nggak bisa ibadah, nggak bisa menjalani kehidupan. Pertanyaan yang pertama adalah apa kandungan dari udara yang kita hirup? Ternyata Allah itu sudah menata dengan sangat luar biasa dan maha cermat sekali. Jadi kandungan udara yang kita hirup itu sekitar 70% paling besar komponennya adalah nitrogen. Yang kedua, komponen terbesar kedua adalah O2 atau oksigen sekitar 20 atau 21%. Kalau kita coba simulasikan, kita kasih pertanyaan misalkan, kenapa oksigen kok hanya 20 atau 21%? Ini ilmu menjelaskan kepada kita para ilmuwan. Kalau oksigen ini lebih dari 21%, misalkan 30 dari komponen udara, maka apa yang terjadi? Semua yang ada di muka bumi ini akan mudah sekali terbakar. Besi-besi yang baru keluar dari pabrik, insya Allah dalam waktu beberapa menit atau jam langsung berkarat. Karena oksigen ini kan sifatnya korosif, oksidasi dia membakar. Tapi juga bagaimana kalau oksigen itu kurang dari 20% di muka bumi ini? Maka mohon maaf, kotoran-kotoran yang kita buang setiap hari tidak ada yang mengurai. Proses penguraiannya akan berjalan sangat lambat. Kita bayangkan dengan penduduk bumi yang hampir 8 miliar saat ini, betapa akan bau sekali bumi dan akan tidak nyaman sekali. Karena proses pembusukan dekomposisi tidak akan berjalan maksimal, tidak akan berjalan sempurna. Nah, bangkai-bangkai binatang lama proses pembusukannya. Jenazah kita lama proses pembusukannya. Ini kita tidak bisa bayangkan betapa sangat tidak nyamannya itu dengan kondisi yang seperti ini. Dalam timbangan yang luar biasa cermat. Nah, itu di firman Allah di dalam Quran surat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul may yakhluqukum bil-laili wan-nahari minar rahman bal hum an dzikri rabbihim mu'ridun. Siapakah yang dapat memelihara kamu di waktu malam dan siang hari selain Allah yang Maha Pemurah? Sebenarnya mereka adalah orang-orang yang berpaling dari mengingat Tuhan mereka. Di aneka nikmat, aneka proses-proses arti alam ini yang sangat dengan sempurna ini adalah semuanya adalah karya Allah. Nah, kita ini diminta untuk merenungkan dengan pikir, mengingat-ingat, ya, mentadaburi dengan pikir. Nah, kembali ke soal nafas kita. Dalam 1 menit kita rata-rata dalam keadaan normal itu bernapas sekitar 20 kali dalam 1 menit. Artinya ini kalau kita dalam kondisi sedang sprint, sedang lari, kalau tengah lari atau dikejar anjing, jadi lebih dari 20 kali. Nah, dalam sekali tarikan nafas itu rata-rata ada setengah liter udara. Yang kandungannya udara tadi sudah 20-21% oksigen, 72% atau 21% nitrogen, selebihnya unsur lain. Nah, ternyata dalam sehari semalam ini saya baca sebuah kajian itu ada 14.400 liter udara dalam 24 jam. Kalau kita sekarang coba hitung-hitung ya, saya kira coba pakai harga ya. Oksigen kalau di rumah sakit ada bahan dokter ya. Itu 1 liter kalau nggak salah 25.000. Mungkin sekarang karena PPN naik, inflasi dan sebagainya mungkin juga harga naik. Tapi kita hitung aja paling murah 25.000 per liter. Ada tabung kecil, ada tabung besar.
Yang kedua ada nitrogen. Ini untuk bapak-bapak atau anak muda yang suka mengisi ban mobilnya atau ban motornya dengan nitrogen. Harganya katakanlah Rp10.000. Maka kalau kita total dari 14.400 liter udara dalam 24 jam yang kita hidup ini, dalam sehari semalam, ini saya buka catatan. Kalau dirupiahkan harga napas kita ini sebesar 185 juta komponen oksigen yang sekitar 2.880 liter, itu nilainya 72 juta, dan nitrogen yang paling banyak kemarin tadi nilainya 11.000 literan, itu sekitar 113 juta. Di total 185 juta harga napas kita dalam sehari semalam. Lalu pertanyaan dalam sebulan berapa nilainya? Bisa dihitung kalikan 30, ini sekitar 5,6 miliar. Dalam setahun kali 12 sekitar 68 miliar. Kalau mengandai-andai, kalau seandainya napas ini kita harus bayar, apakah ada manusia di muka bumi yang sanggup membelinya? Itu 1 tahun 68 miliar. Padahal penghasilan kita aja untuk bayar napas sehari yang 180 juta belum mampu. Luar biasa. Ini baru napas, belum alis, belum telinga, belum mata, belum ginjal, belum jantung, belum usus besar, usus kecil dan seterusnya, belum otak yang segitu sangat rumit yang ada ratusan miliar sel di dalamnya. Ini luar biasa. Jadi kita biasanya baru sadar dan baru mengakui bahwa sesuatu itu berharga ketika tahu nilainya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin orang yang paling kaya pun sekelas, kalau orang sekarang paling kaya kan ada namanya Elon Musk. Beliau itu pencipta atau pembuat mobil listrik. Ya, beliau juga punya bisnis travel, tapi bukan umroh, travel ke luar angkasa. Ya, ada beberapa kali pesawatnya gagal, tapi biasanya mereka itu diperbaiki rancangan untuk desainnya sehingga bisa berhasil. Jadi harganya kalau nggak salah sekitar 300 miliar sekali jalan kita naik pesawat luar angkasa. Itu namanya Elon Musk. Itu kekayaannya konon ditaksir ada berapa ratus triliun rupiah. Itu mungkin hanya bisa hidup kalau suruh bayar bernapas, mungkin hanya baru bisa hidup sekitar sebulan. Jadi ini luar biasa. Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan. Kalau tahun yang lalu, yang kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan tanaman atau tumbuhan. Tumbuhan ini 24 jam non-stop ibadahnya itu adalah menghasilkan salah satunya oksigen. Yang kedua, tumbuhan dan tanaman ini melalui sebuah proses yang namanya proses fotosintesa. Itu nanti bisa dikaji, insya Allah kalau ada kesempatan bisa dikaji lagi di dalam Quran surah 36, surah Yasin yang biasanya malam Jumat ada beberapa surah kita mengamalkan Yasin di ayat 80. Itu sebetulnya Allah memberi isyarat proses fotosintesa. Cuma karena ilmu pengetahuan waktu itu belum berkembang, maka para mufassirin menyebutkan sajari al-dharinaro sebagai kayu hijau yang menimbulkan api. Padahal itu adalah proses fotosintesa. Proses adalah proses menggunakan sinar matahari, menggunakan air, menggunakan udara. Itu proses yang menggunakan benda mati diolah menjadi bahan dasar kehidupan. Ada asam amino, ada karbohidrat, ada unsur-unsur ini, dan baik produknya atau hasil sampingannya adalah oksigen yang kita hirup. Sehingga
manusia itu sebetulnya pada fitrahnya itu dengan pohon ini memerlukan. Kita bisa uji aja sederhana. Kalau kita parkir di tempat yang panas, baik di depan masjid atau di kantor pemerintahan atau swasta, biasanya cenderungannya kita fitrahnya adalah mencari tempat parkir yang ada pohon rindahnya. Kita perlu tanaman karena dengan pohon rindah ada oksigen yang relatif lebih banyak berisi kan, jadi sejuk. Nah pertanyaan kemudian adalah kalau pohon-pohon itu terus kita bantai, kita tebangi, bagaimana dengan suhu bumi? Pasti akan naik. Nah saat inilah sedang terjadi apa yang disebut dengan global warming, dengan pemanasan bumi. Ya. Kalau istilah yang lain yang cukup banyak bertebaran di berbagai media massa disebut dengan perubahan iklim. Perubahan iklim itu apa? Perubahan iklim itu akhirnya adalah proses pemanasan bumi yang mengakibatkan perubahan ekstrim di dua unsur. Pertama adalah suhu, yang kedua adalah curah hujan. Kita tahu persis dulu bagaimana membuat kalender dan selalu tertib. Tapi sekarang, mohon maaf, sering tiba-tiba ada curah hujan ekstrim. Sudah siap panen, karena curah hujannya ekstrim, maka menjadi gagal panen. Yang kedua adalah suhu. Suhu bumi ini makin terus naik. Apa yang akan terjadi ketika suhu bumi naik 1, 2 derajat, 3 derajat dan seterusnya, maka es-es yang ada di kutub utara akan mencair. Akan terjadi pengulangan mungkin, pengulangan zaman glasier, zaman di mana es mencair. Diramalkan beberapa pulau itu akan tenggelam. Beberapa kota-kota besar di dunia, kalau kita coba cek di Google Earth, kota-kota besar di dunia itu mayoritas, kebanyakan itu ada di dekat pantai. Sebutkan coba Jakarta, Sydney, New York, San Francisco, Los Angeles, Roma, Amsterdam paling berada. Ini namanya Nederland. Nederland itu tanah di bawah air. Ini negara yang permukaan airnya lebih tinggi daripada daratan. Ini bisa dibayangkan kalau tenggelam. Akhirnya nanti makin banyak atau makin sedikit daratan yang bisa ditinggali. Dan nanti makin sedikit adalah bahan pakan yang bisa. Nah kalau naik lagi 3 derajat misalkan, kita nggak akan mampu hidup dalam terus kondisi yang baik. Kenapa? Jenis-jenis serangga tertentu akan meledak jumlah. Serangga ini kan aman yang memakan tanaman-tanaman kita. Kalau jumlahnya terbatas, itu akan sulit dikendalikan. Kita nggak bisa bayangkan 24 jam kita menunggu tanaman yang kita tanam. Selama ini kita nanam, kita pupuk, tinggal pulang. Nah kalau kita menunggu satu persatu, sangat tidak mudah. Yang kedua yang paling berbahaya lagi, bisa diprediksi oleh para ilmuwan, bisa meledaknya jumlah atau jenis nyamuk tertentu. Ini kita aja digigit nyamuk malaria itu sudah kelabakan. Dan kalau secara massal populasi nyamuk mulai meledakan, maka kemungkinan besar rumah sakit kita nggak siap. Karena nanti Ustaz Dr. Karudin baru dikoreksi, rumah sakit kita mayoritas didesain tidak untuk menanggulangi kondisi emergensi. Belum didesain itu. Contohnya ketika kondisi COVID, kita bisa bayangkan, terutama di Jawa yang penduduknya padat, orang dalam keadaan darurat belum masuk emergensi sudah tak ketahui kondisi darurat. Nah kembali ke alam, sehingga saat ini beberapa negara seluruh dunia, ada 197 negara yang tergabung dalam apa yang disebut dengan Convention Party. Itu setiap tahun mengadakan pertemuan biasanya di bulan Desember. Yang terakhir kemarin di kota Glasgow di Inggris, di masuk Britania Raya. Dan alhamdulillah delegasi Kaltim dipimpin gubernur kita Pak Ihsan Nur itu hadir. Dan Kaltim termasuk salah satu daerah yang ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk menjadi percontohan apa yang disebut dengan upaya penurunan emisi gas rumah kaca. Ini gas-gas yang bikin bumi makin panas disebut dengan gas rumah kaca. Itu gas rumah kaca itu singkatnya sederhananya disebabkan oleh karena deforestasi atau
bulan mentah. Yang kedua karena penggunaan bahan bakar fosil. Dan fosil itu kayak solar, bensin, pertamax, dan sebagainya dari fosil-fosil binatang yang telah mati berjuta-juta tahun yang lalu. Jadi itu gas-gasnya itu adalah penyebab gas rumah kaca. Jadi setiap tahun ada konferensi untuk membangun kesepakatan untuk mengurangi pemanasan bumi ini. Karena kalau sudah naik 2-3 derajat, diperkirakan hanya sedikit sekali manusia yang bisa bertahan hidup. Karena tadi penyakit merajalela, tanaman hamanya juga merajalela. Kalau sudah situasi seperti itu, ketahanan pangannya pasti akan rapuh. Ya. Jadi dan ketika pangan rapuh, maka manusia tidak akan bertahan. Ya. Dia bisa bertahan dengan air dalam beberapa hari, tapi kalau tidak ada pangan, maka lama-lama dia akan binasa, akan mati. Nah itu diri sekalian di penghujung Ramadan ini, marilah kita terus-menerus memperkuat takarub kita kepada Allah, sekaligus juga memaksimalkan waktu-waktu yang telah disediakan Allah, sehingga nantinya di 1 Syawal kita lulus dengan predikat summa cum laude. Kita lulus dengan predikat terbaik. Jangan sampai nanti begitu selesai Ramadan kita tetap menjadi ulat. Mohon maaf, saum itu, puasa itu seperti ibaratkan proses transformasi dari ulat. Ini mayoritas hadirin tahu ya, ulat itu kan pekerjaannya 24 jam, hampir 24 jam itu makan daun. Nah, kalau manusia itu hidupnya yang mikirin perut, maka dia adalah. Nah, fenomena yang menarik adalah ketika berpuasa itu justru data di statistik ya. Ini inflasi malah naik. Inflasi dari apa? Dari sektor pangan. Nah, ternyata puasa ini tidak mengurangi jumlah makanan. Malah sebetulnya kalau dari data statistik itu malah naik. Ini seharusnya puasa ini kan malah mengurangi karena kita sedang proses tasbih tunas, tapi melalui proses pelaparan diri, melaporkan diri. Ya. Sehingga harapannya nanti setelah selesai Ramadan memasuki 1 Syawal kita menjadi bertransformasi ibadah menjadi kuku yang indah, tidak lagi menjadi ulat yang selalu berbuat kerusakan yang terjadi. Jadi itu terus yang berikutnya mudah-mudahan juga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk terus-menerus ya, memaksimalkan waktu yang tersedia ini, memperbanyak ibadah-ibadah nafilah daripada sholat sunnah, Quran, tidak hanya tadarus, tapi kalau bisa coba direnungi, dipahami maknanya. Insya Allah kalau kita paham apa yang kita baca, membacanya dengan sepenuh hati itu akan terasa berbeda dengan kalau kita hanya membaca. Membacanya aja sudah dapat pahala. Apalagi membaca dengan pemahaman itu akan sangat berbeda sekali. Sehingga itu akan harus utama, akan menginternalisasi diri sehingga akan menjadi betul-betul merasuk dalam jiwa kita sehingga perilaku kita insya Allah akan betul-betul oleh Quran. Jadi hadirin sekalian, demikian sedikit yang kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kebenaran dan kebaikan insya Allah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan kalau ada kekurangan khilafah itu semata-mata dari diri kami. Demikian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita tetap semangat untuk mengisi hari-hari terakhir di Ramadan ini, hari-hari terakhir di pelatihan luar biasa yang pelatihnya langsung dari Allah ya, di bulan Ramadan ini. Semoga kita semuanya baik tua muda lagi perempuan diberikan kekuatan untuk lulus secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas kekurangan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.